benar. Iya Bu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Bapa di mana Engkau masih memulai dan memberkati kami dalam waktu saat ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati guru kami dan juga kami, anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang baik dalam pembelajaran kami kali ini Bapa. Dosa-dosa yang akan berbuat Engkau menghapuskannya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini ada yang tahu apa topik pembahasan kita? Tidak, Bu. Silakan dibuka bukunya, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, bab 1, kelas 7, bab 1, kelas 7. Di situ apanya? Indahnya mengampuni. Apa tadi Bu bilang? Indahnya mengampuni. Tetapi terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu ya. Ibu. Berarti lagi. Hadir Bu. Yuki. Hadir Bu. Risna Mahradika. Hadir Bu. Lydia Sembiring. Hadir Bu. Rustina Sirait. Hadir Bu. Sudirman Mane. Hadir Bu. Mas Robutom. Hadir Bu. Sitohang Angelina. Hadir Bu. Kapri Sialowo. Hadir Bu. Iya, hari ini semua anak ibu hadir ya. Nah, sekarang buka Alkitabnya yaitu dari Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Buka Alkitabnya dari Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Sudah dapat? Sudah Bu. Karena cuma 2 ayat, Ibu membacakan yang ayat ke-14 dan kalian nanti membacakan yang ayat ke-15 secara bersama-sama ya. Iya Bu. Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menunjukkan pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, siswa dapat menyatakan pendapat, pengalaman mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan arti mengampuni. Dan yang keempat, siswa dapat memperhatikan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa dan permohonan supaya Allah memampukan sendiri dan sesama kita. Nah, di sini ada yang mengenal siapa Nelson Mandela? Tidak Bu. Ini adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah orang berkebangsaan Afrika. Dia adalah seorang tokoh humanis dunia yang menderita cukup lama karena memperjuangkan hak-hak penduduk kulit hitam di Afrika Selatan. Mandela dikenal oleh dunia sebagai tokoh yang cinta perdamaian serta rela mengampuni orang-orang yang pernah menyiksa dan menindasnya. Mengapa tidak dimulai dari tokoh Alkitab melalui tokoh seperti Mandela, serta belajar tentang pemimpin masa yang memiliki hati yang baik dan rela mengampuni orang lain. Apa tadi Bu bilang? Peserta didik belajar tentang pemimpin masa kini yang memiliki hati yang baik dan rela mengampuni orang lain. Si Nelson Mandela ini, dia memiliki hati yang baik dan mau mengampuni orang lain. Nah, siapa yang tahu di sini apa arti mengampuni? Memaafkan Bu. Iya. Yang lain ada yang tahu? Sama Bu. Memaafkan Bu. Ya, mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati dan membebaskan seorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang pernah terjadi. Di sini siapa yang tidak mengampuni temannya? Di sini Bu. Iyalah Bu, orang Cipre dikerjakan sama Bu. Iya. Tetapi di sini diajarkan bahwa kita itu harus saling mengampuni. Iya Bu. Nah, bisa juga dibuka Alkitabnya sekarang yaitu dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang ke-14.
Kejadian 45 ayat yang pertama sampai 14. Sudah dapat? Sudah, Bu. Ya, kawan-kawan yang lainnya belum dapat. Dan nanti membacakan ayat pertama dan yang lainnya ikut melanjut ya. Dari Preti nanti melanjutnya. Sudah? Dulu. Judulnya yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membazar atau menuan. Lanjut. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu, sapimu, dan segala milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan kelanjutannya ayat 11 sampai 14 yang akan Ibu bacakan. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Sebab engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Nah, di sini diceritakan bahwa Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, bahwa Yusuf itu kemarin dia telah diusir oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir, tetapi karena terjadi kelaparan sehingga saudara-saudaranya datang ke Mesir, dan di situ Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, tetapi dengan beberapa langkah-langkah. Nah, siapa yang tahu itu bagaimana mengampuni itu? Ya. Bagaimana mengampuni itu? Kalian pernah dipermalukan di sini bukan? Karena Bu, di sana selalu. Dipermalukan seperti apa? Karena nggak ada uang jajannya, Bu. Ya. Nah, di kisah ini tadi juga bahwa di kisah Yusuf ini dari saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya, yaitu Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya iri terhadap si Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya menjual si Yusuf ini kepada orang Mesir. Jadi pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat yang baik dan ketulusan hati kita. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka meminta untuk membeli makanan ke Mesir, dia mengetahui bahwa itu adalah saudara-saudaranya.
Nah, jika kita mengampuni seseorang itu, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekadar mengampuni. Kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu supaya terjalin hubungan yang baik, supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan. Nah, di Matius 18 juga ayat 22 sampai 35 bisa dibuka. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kita tidak usah lagi membacakannya, tetapi di sini Bu akan menjelaskan bahwa dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang berdosa dan untuk bertobat. Mengacu pada pengampunan itu, maka kita wajib mengampuni sesama kita di sini. Dengan kata lain, kita telah menerima kasih Allah melalui pengampunannya secara gratis, maka kita wajib mengampuni sesama tanpa syarat, tanpa kita memandang orang itu bahwa dia itu baik untuk kita kawani atau bahwa kita tidak bisa melihat dari kekayaannya juga. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok A, B, dan C. Ibu akan membagikan kelompok tiga orang ya. Yuki, Sudirman, Lydia kelompok A, dan Betty, Risna, Sito, Angelina kelompok B, dan kelompok C, Christina, Masro, dan Patrici. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, tetapi di kelompok 1 pertanyaan sama-sama, tetapi nanti Ibu akan membagikan kelompok yang berbeda juga. Pas sama kawannya. Sudah semua dapat kelompoknya? Nah, di pertanyaan yang pertama itu di kelompok 1 tadi apa pertanyaannya? Apa tujuan dari mengampuni? Di kelompok 2? Apa yang melakukan tentang mengampuni? Kelompok ketiga? Perbuatan mengampuni dan tokoh Alkitab yang mengampuni. Nah, di sini kalian akan berbagi satu soal sehingga menjadi bentuk 3 kelompok lagi. Kelompoknya siapa tadi pertanyaannya, apa tujuan dari mengampuni? Saya Bu. Yang kedua itu tadi apa yang kelompok ketahui tentang mengampuni, siapa pertanyaan itu? Saya Bu. Yang pertanyaan ketiga, perbuatan mengampuni dan tokoh Alkitab yang mengampuni, kelompok siapa? Saya Bu. Ya. Sekarang didiskusikan ya. Gabung. Siapa yang maju nanti? Kelompok 1. Kelompok A. Kelompok C lah. C. Nah, gimana, sudah selesai hasil diskusinya semua? Iya, silakan maju dari kelompok C untuk mempresentasikannya hasil diskusinya. Kelompok C, ayo kelompok C. Sudah siap kan? Sudah dong, Bu. Ya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tadi, apa tujuan dari mengampuni? Yang pertama, tujuan mengampuni belajar untuk tidak berfokus pada masa lalu. Yang kedua, belajar untuk memahami. Yang ketiga, menghargai orang lain. Pertanyaan yang kedua yaitu apa dari kelompok ketahui tentang mengampuni. Yang kami ketahui tentang mengampuni itu yaitu menganggap tidak pernah terjadi kesalahan. Yang kedua, mengampuni itu diajarkan dalam Alkitab sebanyak 70 kali 7, ya artinya tidak ada batasannya. Pertanyaan yang ketiga, perbuatan mengampuni dan tokoh Alkitab yang mengampuni. Perbuatan mengampuni memaafkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Tokoh Alkitab
yang mengampuni. Yang pertama itu Yusuf, yang kedua Ishak, yang ketiga Esau, yang keempat Yakub. Ya, terima kasih penjelasan kelompok. Dari kelompok yang lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok C? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Iya, Bu. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, silakan duduk. Makasih, Bu. Jadi tadi pertanyaan ketiga itu sudah didiskusikan dan sudah kita ketahui jawabannya. Nah, sekarang yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit masa lalu dari kesalahannya. Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni. Kita juga berupaya untuk memulihkan hubungan kita baik dengan orang itu. Nah, perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti bahwa seperti berikut, yaitu membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Yang kedua itu tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Yang bisa kita lihat dari tokoh Yusuf tadi, bahwa dia memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Nah, sebelum kita selesai dalam pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dituliskan di buku tulisnya. Pertanyaan yang pertama yaitu pernahkah kalian mengampuni dan diampuni seseorang? Dan yang pertanyaan keduanya itu membuat contoh mengampuni yang pernah dilakukan. Dan tugas yang ketiga itu atau pertanyaan ketiga yaitu membuat resuman di rumah atas pembelajaran pada hari ini. Gimana, sudah selesai semua ditulis soalnya? Sudah, Bu. Iya. Demikian, siapa di sini yang membawakan doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Sudirman, Bu. Oh Yuki, ayo maju. Jangan percaya Ki. Gue sebut bapak. Baik teman-teman sekalian, untuk menutup mata pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena kami Bapak hingga saat ini. Bapak, kami telah siap belajar Bapak apa yang kami pelajari pada hari ini. Berkatilah Bapak supaya berguna dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, begitu juga dengan kami anak-anakmu ini Bapak, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat pintar Bapak di kemudian hari Bapak. Bapak, banyak dosa yang kami perbuat Bapak, sengaja maupun tidak sengaja Bapak. Mohon ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini Bapak, hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Kami. Kan udah tahu. Nah, demikianlah topik pembelajaran kita, yaitu tentang indahnya mengampuni. Ibu akan pergi dan juga mengucapkan selamat siang.